Macam-macam gaya. Ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas tentang gaya. Indikator pencapaian. 1. Mendefinisikan gaya. 2. Menjelaskan macam-macam gaya. 3. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya termasuk besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Sebuah gaya disimbolkan dengan huruf F dari kata force. Satuan gaya dalam sistem internasional adalah Newton dengan lambang N besar. Pengukuran gaya dapat dilakukan dengan menggunakan dinamometer atau neraca pegas. Dan berikut ini adalah beberapa gambar neraca pegas yang umum digunakan untuk mengukur gaya. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan usaha atau energi. Semakin besar gaya yang akan dilakukan, maka semakin besar usaha atau energi yang diperlukan. Sifat-sifat gaya. 1. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Misalnya dari kanan, dia bisa bergerak ke kiri. 2. Gaya dapat mengubah bentuk benda, yang awalnya persegi bisa menjadi bulat. 3. Gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkannya atau memindahkannya. Yang tadinya di atas bisa ke bawah atau sebaliknya dari bawah bisa ke atas. Yang keempat, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda yang tadinya diam menjadi bergerak atau sebaliknya yang tadinya bergerak menjadi diam. Macam-macam gaya. Macam gaya. A. Berdasarkan penyebabnya, gaya ada 6 macam. 1. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga manusia atau hewan. Contoh gaya otot: menendang bola, menarik atau mendorong gerobak, menggendong anak, atau tarik tambang. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Contoh gaya gesek: menyapu lantai, mengamplas kayu, dan mengasah pisau. Tiga, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh pegas atau benda yang bersifat elastis. Contohnya karet gelang yang ditarik, bermain ketapel, shock breaker motor ketika motornya dipakai. Keempat, gaya magnet, yaitu gaya dasar yang ditimbulkan oleh magnet. Contohnya jarum menempel pada ujung gunting yang mengandung magnet. Paku baja menempel ke magnet. Yang kelima, gaya listrik, yaitu gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Contohnya potongan kertas oleh sisir yang sudah digosok dengan kain wol. 2. Kipas angin bergerak karena dihubungkan ke sumber listrik. Keenam, gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Contohnya gaya gravitasi bumi mengakibatkan semua benda yang jatuh menuju ke bumi. B. Berdasarkan cara kerjanya, maka gaya dibagi dua, yaitu gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi karena persentuhan langsung antara permukaan dua benda atau lebih. Gaya sentuh ada 3 macam, yaitu 1. Gaya otot, 2. Gaya pegas, 3. Gaya gesek. Kemudian gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi tanpa persentuhan langsung antara dua benda.
Gaya tak sentuh ada 3 macam, yaitu A. Gaya magnet, B. Gaya gravitasi, C. Gaya listrik. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Contoh, gaya yang bekerja pada rem sepeda, gaya antara roda mobil yang berjalan dengan jalanan. Besarnya gaya gesek tergantung pada satu, kasar dan halusnya permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya semakin besar. Sebaliknya, semakin halus permukaan benda, maka gaya geseknya semakin kecil. Yang kedua, berat benda. Semakin besar berat bendanya, maka gaya geseknya juga semakin besar. Semakin kecil berat bendanya, maka gaya geseknya juga semakin kecil. Gaya gesek tidak dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Misalnya gaya arah gerak bendanya ke kanan, maka arah gaya geseknya ke kiri. Gaya gesek ada 2 macam, yaitu gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak. 2. Gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang terjadi setelah benda mulai bergerak. Gaya gesek ada yang menguntungkan, namun ada juga yang merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan: 1. Gaya gesekan antara ban kendaraan dengan jalanan sehingga kendaraan dapat berjalan dengan baik. 2. Karena adanya gaya gesekan, kita dapat berjalan di jalan tanpa tergelincir. 3. Rem kendaraan, sehingga laju kendaraan dapat dikurangi atau dihentikan. 4. Gesekan antara amplas dengan kayu dan dinding, sehingga permukaan kayu dan dinding menjadi halus. Gaya gesek yang merugikan: 1. Gesekan antara bagian-bagian yang ada dalam mesin dapat menimbulkan panas yang berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan mesin cepat rusak. 2. Gesekan antara ban mobil dengan jalanan akan mengakibatkan ban mobil cepat aus dan menghambat gerak mobil. 3. Gesekan antara air laut dengan kapal laut dapat menghambat gerak kapal laut. Untuk mengurangi kerugian akibat gaya gesek, maka kita dapat melakukan: 1. Memberi oli atau minyak pelumas pada mesin. 2. Ujung kapal laut dibuat runcing sehingga kapal dapat melaju lebih cepat. Nah, sebagai bahan evaluasi, maka kerjakanlah pertanyaan di bawah ini di buku catatan. Berikan masing-masing 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa 1. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. 2. Gaya dapat mengubah bentuk benda. 3. Gaya dapat mengubah posisi benda. 4. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.